pertumbuhan dan perkembangannya ada tidak sih berpengaruh terhadap cahaya intensitas matahari yang diberikan? Yaitu saya akan melakukan praktikum yang pertama dengan meletakkan bibit kacang hijau tersebut di dalam tempat yang memiliki intensitas yang cukup. Yang selanjutnya adalah tempat yang tidak memiliki cahaya atau intensitas sama sekali. Baik, sebelum masuk ke praktikum, aku mau jelasin nih tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, diantaranya volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Pertumbuhan bersifat irreversibel, yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk atau ukuran sebelumnya. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat merisistematis. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Adapun perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang makin kompleks dan sempurna. Perkembangan merupakan proses kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan proses perkecambahan biji. Nah, proses perkecambahan biji ini berdasarkan letak dan kotiledonnya ada dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel. Ciri utama tipe perkecambahan ini ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Peristiwa ini terjadi karena adanya pemanjangan bagian hipokotil, yaitu ruas batang di bawah kotiledon. Kotiledon dan plumula atau bakal daun terdorong ke permukaan tanah. Perkecambahan tipe ini umumnya terjadi pada biji tanaman di Cotyledoneae, contohnya pada kacang hijau dan kacang kedelai. Selanjutnya, ada tipe perkecambahan hipogel. Ciri utama tipe perkecambahan hipogel ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Pada perkecambahan hipogel, bagian yang mengalami perpanjangan adalah ruas batang di atas kotiledon atau disebut epikotil, sehingga bakal daun atau plumula menembus tanah dan kotiledon tetap di dalam tanah. Perkecambahan hipogel terjadi pada biji tumbuhan Monocotyledoneae, contohnya pada jagung, padi, serta beberapa tumbuhan di Cotyledoneae, contohnya adalah kacang kapri. Oke teman-teman, sekarang menunjukkan pukul 10.45. Kalau gitu kita mulai saja. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah wadah. Wadah ini boleh bermacam-macam ya. Di sini aku memakai bekas aqua, lalu ada kapas, kacang hijau, dan juga sedikit air. Oke, pertama-tama kita basahi kapas ini dengan menggunakan air. Ini kayaknya air kebanyakan deh. Oke, cukup. Lalu kita letakkan kita masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam kapas yang sudah dibasahi. Sini aku mau 5 saja. Kita masukin ya.
berhimpit, karena nanti kalau berhimpit dia akan berhimpit juga. Jadi agak kita pelangin aja. Baik, sekarang kita akan menyimpan pada pertama ini pada tempat yang terang. Baik, aku akan menyimpannya di sini. Kita tunggu ya perubahannya sampai 4 hari. Dan yang satu lagi kita taruh di tempat yang gelap. Kamis 19 Agustus 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Biji kacang hijau sudah mulai mengalami imbisis. Imbisis adalah tahap pertama yang sangat penting karena menyebabkan peningkatan kandungan air benih yang diperlukan untuk memicu perubahan biokimiawi dalam benih sehingga benih berkecambah. Namun, karena 24 jam secara kontinu terkena sinar, baik sinar matahari ataupun sinar lampu belajar, yang membuat terjadinya proses evaporasi berlebih terhadap kandungan air yang diserap oleh media kapas semakin berkurang. Karena adanya proses ini membuat proses simbisis yang tertunda walaupun sudah 24 jam, sehingga biji yang kita lihat masih terlihat agak meresap walaupun sebenarnya biji sudah mulai membesar dan belum tampak radikula, sehingga perlu dilakukan penambahan air pada media kapas agar proses imbisis dapat berjalan sempurna. Lalu, pada biji yang di tempat tertutup, biji kacang hijau mengalami imbisis sempurna, yaitu ditandai dengan bentuk biji yang lebih besar dan mengembang, serta kulit mulai mengelupas, hipokotil dan radikula mulai tampak, dan tekstur biji tersebut lunak. Sebenarnya, hal ini terjadi karena pada ruang gelap, kandungan air di media kapas tidak mengalami perubahan yang drastis dibandingkan ketika pada tempat yang terang, karena tidak terjadi evaporasi pada air, sehingga air hanya digunakan dalam proses imbisis benih biji saja. Jumat 20 Agustus 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pada biji di tempat terang, biji kacang ini mulai menjadi lebih lunak dan lebih besar dibandingkan hari sebelumnya. Pada fase ini, radikula mulai masuk ke dalam kapas, dan radikula ini akan terus berkembang hingga tanaman bisa semakin kuat dan menjadi akar utama. Pada biji di tempat gelap, biji kacang hijau mulai mengalami perpanjangan bagian hipokotil yang merupakan lanjutan dari radikula sepanjang 1,1 cm. Lalu, pada bagian radikula mulai tertanam pada kapas dan terbentuk juga bulu akar yang berwarna coklat, serta kotiledon yang mulai membuka sedikit, dan juga kulit biji yang mengelupas. Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pada biji di tempat terang, biji kacang hijau pada kotiledon berwarna ungu, mulai tumbuh daun lembaga berwarna hijau, dan radikula memanjang sekitar 1,2 cm ke dalam kapas, dan hipokotil memanjang 2 cm. Biji membelah 2 serta kulit biji mengelupas, dan bulu akar berwarna coklat. Oh ya teman-teman, plumula itu bakal tunas tanaman ya. Jadi plumula yang dimaksud di sini itu adalah daun lembaga tadi. Pada biji di tempat yang gelap, pada kotiledon berwarna ungu,
hipokotil mengalami perpanjangan sampai 4 cm. Daun lembaga memanjang dan berwarna hijau kekuning-kuningan, lalu radikula dan rambut akar memanjang dan semakin kuat. Bulu akar berwarna coklat, serta kotiledon yang membelah dua. Minggu 22 Agustus 2021 pada biji di tempat terang. Rambut akar membesar dan memanjang, begitu pula radikulanya. Daun lembaga semakin panjang dan lebar dan berwarna hijau. Hipokotil tumbuh tidak terlalu tinggi dari hari sebelumnya, tetapi lebih besar dibanding hipokotil di tempat yang gelap, serta epikotil belum terlihat dan tumbuh. Pada biji di tempat gelap, rambut akar dan radikula memanjang serta menguat, lalu kotiledon menjadi kecil dan keriput. Hipokotil tumbuh tinggi sepanjang 10 cm, tetapi ukurannya lebih kecil. Lalu epikotil memanjang 3 cm dan daun pada daun lembaga berukuran kecil serta berwarna hijau kekuningan. Oh ya teman-teman, pada hari kedua pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20:59 aku menambahkan larutan hormon giberelin pada kecambah aku, karena hormon giberelin salah satu fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang. Terbukti pada hari ketiga aku udah mulai terlihat daun lembaganya yang berwarna hijau. Jadi kesimpulannya, biji kacang hijau yang diletakkan 24 jam di bawah sinar, baik sinar matahari dan juga sinar lampu belajar, mengalami laju pertumbuhan yang lambat dikarenakan hormon auksid terurai. Sedangkan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap memiliki laju pertumbuhan yang cepat dikarenakan hormon auksin yang tidak terurai. Lalu adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau ini yaitu seperti nutrisi, air, cahaya, suhu atau temperatur, kelembapan, dan juga oksigen. Untuk hasil praktikumnya bisa kita lihat di gambar ini ya. Terlihat bahwa faktor internal dan eksternalnya sangat kompak sekali dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.